Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat izinnya lah sehingga kami dapat memaparkan materi kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fatimah Sahara dari kelompok 1 dan rekan saya Rahmat Maulana. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai memaparkan materi saya yang berjudul Alam Semesta dalam Perspektif Islam dan IPA. Yang pertama, pengertian alam semesta. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini selain Allah beserta zat dan sifatnya. Langit dan bumi dengan segala isi dan peristiwa yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kenyataan yang sangat mengesankan dan menakjubkan akal dan sanubari makhluk manusia. Alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah alam gaib dan alam syahadah. Alam syahadah dalam istilah Inggris disebut universe, yang artinya seluruhnya, yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai alam semesta. Alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus dan kehendak dan perintah Allah. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur dan aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi beserta semua kaidah sains. Selanjutnya, penciptaan alam semesta. Menurut teori Big Bang. Teori Big Bang merupakan teori saintifik mengenai penciptaan atau kelahiran alam semesta. Teori Big Bang ini diciptakan oleh Georges Lemaître, seorang ahli astronomi dari Belgia pada tahun 1920-an. Ia menyatakan bahwa kira-kira 15 miliar tahun yang lalu semua materi dan angkasa menyatu dan memadat dengan ledakan yang hebat. Kemudian partikel-partikel dari zat itu bertaburan ke semua arah dan membentuk alam semesta. Teori Big Bang menunjukkan semua benda alam semesta pada awalnya adalah satu wujud dan kemudian terpisah-pisah. Ini diartikan sebagai keseluruhan materi diciptakan melalui Big Bang atau ledakan raksasa dari satu titik tunggal dan membentuk alam semesta ini. Kemudian fase-fase penciptaan alam semesta menurut Al-Quran. Yang pertama, ini dimulai dengan sebuah ledakan besar atau Big Bang sekitar 12-20 tahun yang lalu. Inilah awal terciptanya materi, energi, dan waktu. Pada hakikatnya adalah pengembangan ruang. Materi yang mula terbentuk adalah hidrogen yang menjadi bahan dasar bagi bintang-bintang generasi pertama. Kemudian fase kedua, masa ini adalah pembentukan langit. Pengetahuan ini saat ini menunjukkan bahwa langit biru hanyalah disebabkan hamburan cahaya matahari oleh partikel-partikel atmosfer. Di luar atmosfer, langit biru tak ada lagi, yang ada hanyalah titik cahaya, bintang, galaksi, dan benda-benda langit lainnya. Jadi langit bukanlah hanya kubu biru yang ada di atas sana, melainkan keseluruhan yang ada di atas sana, atau bintang-bintang, galaksi, dan benda-benda langit lainnya. Kemudian fase ketiga pada masa ini dalam penciptaan alam semesta adalah proses penciptaan tata surya, termasuk bumi. Selain itu pada masa ini juga terjadi proses pembentukan matahari sekitar 4,6 miliar tahun lalu dan mulai dipancarkannya cahaya dan angin matahari. Selanjutnya fase keempat, bumi yang terbentuk dari debu-debu antar bintang yang dingin mulai hangat dengan pemanasan sinar matahari dan pemanasan dari dalam atau endogenik dari peluruhan unsur radioaktif di bawah kulit bumi. Kemudian fase kelima, hadirnya air dan atmosfer di bumi menjadi persyaratan terciptanya kehidupan di bumi. Kemudian fase keenam, dalam proses penciptaan alam ini adalah dengan lahirnya kehidupan di bumi yang dimulai dari makhluk bersel tunggal dan hadirnya tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, tujuan penciptaan alam. Pada hakikatnya segala sesuatu yang tercipta, benda hidup ataupun mati, nyata ataupun tidak, semuanya adalah milik Allah, yang pada akhirnya semuanya akan kembali kepadanya, baik secara suka ataupun terpaksa. Dengan demikian, tujuan alam diciptakan adalah bukan untuk dirusak, dicemari, dan dihancurkan, akan tetapi adalah untuk difungsikan semaksimal mungkin dalam kehidupan. Dan bukan untuk disembah, dikultuskan, dan dimintai pertolongan, akan tetapi adalah
untuk dikelola, dibudidayakan, dimanfaatkan dalam kehidupan. Selanjutnya, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengantar alam semesta. Islam dibangun di atas satu dasar, yaitu akidah. Akidah menjelaskan bahwa di balik alam semesta, manusia dan hidup terdapat pencipta yang telah menciptakan ketiganya, serta yang telah menciptakan segala sesuatu lainnya. Periksalah alam cakrawala yang ada di atas sana, yang ada di atas kita, yang di dalamnya itu terdapat matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Demikian pula alam yang berbentuk bumi ini dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, baik yang berupa manusia, binatang, tumbuhan, dan benda padat. Selain menunjukkan zat itu juga membuktikan keesaannya dan hanya Dia sajalah yang Maha Kuasa untuk menciptakannya. Karena itu dalam Al-Quran terdapat ajakan untuk mengalihkan perhatian manusia terhadap benda-benda yang ada, seraya mengajaknya turut mengamati dan memfokuskan perhatian terhadap benda-benda tersebut dan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Al-Quran telah membeberkan ratusan ayat berkenaan dengan hal ini, antara lain firman-firman Allah SWT. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda ayat bagi orang yang berakal. Baiklah, materi selanjutnya saya alihkan ke rekan saya, Ahmad Maulana, dipersilahkan. 5. Berakhirnya alam semesta. Setelah mengalami perkembangan yang begitu pesat, pada saatnya alam semesta ini akan mencapai titik akhir keberadaannya. Hal ini ditandai dengan datangnya hari kiamat. Kiamat adalah hari terakhir dalam kehidupan ini, yaitu hari di mana dunia dan seisinya mengalami bencana besar, binasaan dan kerusakan yang teramat dahsyat. Kiamat merupakan sebuah kepastian baik dalam ranah agama maupun sains. Dalam Islam, iman kepada hari kiamat adalah termasuk rukun iman yang kelima. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, yang langit dan bumi di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Ayat di atas adalah satu di antara banyak ayat lain yang menjelaskan dan menjabarkan mengenai hari kiamat agar menjadi pelajaran bagi kita. Bagi seseorang yang mengetahui bidang-bidang ilmiah mengenai kebumian dan antariksa, tentu akan membayangkan suatu tafsir atau interpretasi ilmiah tersendiri. Kronologi hari kiamat dalam Al-Quran banyak diterangkan dengan begitu jelas. Gambaran diberikan sesuai dengan kemampuan nalar manusia. Peristiwa tergulungnya matahari, berjatuhnya bintang-bintang, terbukanya langit, benturan matahari dan bulan, bumi tergoncang hebat, keluarnya isi perut bumi, gunung-gunung hancur menjadi rata, lautan menjadi panas dan meluap adalah sebagian dari tanda-tanda kiamat dalam Al-Quran. Bila tanda-tanda itu muncul pada jangka waktu yang sama, maka terjadilah hari kiamat sebagai akhir dari adanya alam semesta. Seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadis yang berarti tanda-tanda yang terjadi setelah tanda yang lain seperti butiran mani-mani, sebuah kalung yang jatuh satu persatu ketika talinya putus. Hadis riwayat Tirmidzi.